Jogja sebagai kota pelajar menampung mahasiswa dari berbagai daerah, mulai dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, NTB, NTT, Papua, hingga mahasiswa internasional. Keberagaman ini menciptakan lingkungan kampus yang multikultur, namun juga rentan terjadinya miscommunication karena adanya perbedaan budaya dan cara berkomunikasi. Mahasiswa yang dari perantauan tersebut ketika berada di Jogja, mereka membawa gaya masing-masing komunikasi mereka. Contoh, mahasiswa yang dari Kalimantan, biasanya gaya komunikasinya cenderung lebih santai. Sedangkan mahasiswa yang dari Batak atau dari Sumatera Utara, ketika mereka berkomunikasi, biasanya itu secara blak-blakan atau secara tegas. Tapi mereka tidak bermaksud kasar. Sedangkan ada juga mahasiswa yang dari Minang. Biasanya mereka gaya komunikasinya itu ketika menyampaikan pendapat, biasanya pendapat mereka lugas dan argumentatif. Dan ada juga mahasiswa yang dari Sunda. Nah, biasanya mahasiswa yang dari Sunda itu berbicara dengan sopan dan cenderung lembut. Biasanya mereka lebih menghindari yang namanya konflik. Dalam studi kasus tersebut menimbulkan beberapa contoh. Misalnya yang pertama, komunikasi dari macam-macam mahasiswa. Jika dilakukan komunikasi secara langsung, dianggap terlalu kasar bagi beberapa mahasiswa dari dalam Pulau Jawa. Lalu komunikasi yang halus dianggap terlalu bertele-tele dan tidak tegas bagi beberapa mahasiswa dari luar Pulau Jawa. Lalu yang kedua, dari cara berkomunikasi dalam organisasi mahasiswa. Style cara rapat mahasiswa itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu cepat bisa mendapatkan kesimpulan. Ada juga beberapa mahasiswa yang harus melaksanakan musyawarah panjang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu dalam berorganisasi, jika kritik dilancarkan secara langsung, itu bisa menyinggung beberapa mahasiswa. Namun kritik secara tidak langsung maka dianggap tidak jujur, seperti orang yang membicarakan orang lain dari belakang. Nah, maka dari itu kesimpulannya adalah kesalahpahaman dari beberapa mahasiswa bisa menimbulkan masalah yang besar karena faktor perbedaan budaya. Mungkin ada contoh nyata dari beberapa kasus tersebut. Untuk yang pertama, ketika diskusi di kelas, mahasiswa Sumatera berbicara, mungkin menurut saya jawabanmu kurang tepat. Nah, di sini mungkin dari temannya yang beberapa dari yang berasal dari daerah Jawa itu menganggap adalah suatu serangan pribadi. Akan tetapi itu adalah feedback akademik. Kemudian ada yang kedua ketika rapat organisasi. Nah, mahasiswa yang berasal dari daerah Jawa mengatakan, mungkin kalau ada waktu bisa dipikirkan lagi. Nah, di sini mungkin beberapa orang yang berasal dari luar Jawa itu menganggapnya sudah aman. Akan tetapi ini adalah sebuah penolakan. Intinya pada kasus ini membuktikan bahwa berbeda budaya bukan hanya soal berbeda bahasa, tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita menyampaikan ide, dan juga cara kita berteman. Di kampus yang ramai pendatang seperti kota Jogja, kita butuh kepekaan antar budaya agar bisa nyaman dalam berkomunikasi dan juga saling menghargai satu sama lain.